tumbuh. Ya betul, tidak hanya makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tanaman yang tumbuh. Ternyata rumah juga bisa tumbuh. Halo semangat pagi investor properti. Bertemu lagi dengan Graha Andaralan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas mengenai rumah tumbuh yang ada di Andara 1 Blok A nomor 11. Rumah ini milik ibu dosen muda Universitas Diponegoro Fakultas Sains dan Matematika Departemen Biologi. Rumah tumbuh secara umum di Indonesia penerapannya memang masih jarang. Hal ini disebabkan karena minimnya wawasan mengenai konsep rumah tumbuh ini yang bisa mengakomodir keterbatasan dana, pembangunan secara bertahap dan rencana perluasan bangunan secara vertikal. Pada dasarnya, konsep rumah tumbuh adalah sistem membangun rumah secara bertahap. Konsep rumah tumbuh ini biasanya digunakan untuk mengatasi keterbatasan dana, lahan, dan prospek jumlah anggota keluarga ke depan. Rumah tumbuh ini didesain untuk rumah bertingkat minimal 2 lantai. Berikut ulasan mengenai 5 komponen struktur rumah tumbuh. 1. Pondasi. Pondasi rumah tumbuh ini menggunakan 2 jenis pondasi, yaitu pondasi telapak, berupa beton bertulang, dan pondasi menerus berupa pasangan batu. Pondasi telapak adalah pondasi utama yang fungsinya mampu menerima beban yang membebaninya dari struktur atas rumah. Antara pondasi telapak saling dihubungkan dengan pondasi menerus horizontal. 2. Kolom. Kolom rumah tumbuh ini memiliki 3 jenis kolom, yaitu kolom pedestal, kolom struktur, dan kolom praktis. Kolom pedestal adalah satu kesatuan. Struktur ini adalah terusan atas pondasi telapak. Batas top level pedestal berada pada bottom level slope. Lalu kolom struktur berfungsi untuk meneruskan beban yang ada di atasnya, kemudian meneruskan beban ke slope hingga ke pondasi telapak. Kemudian kolom praktis adalah kolom non-struktur yang berfungsi untuk mengikat sekat atau dinding rumah. 3. Slope. Slope adalah struktur horizontal berupa beton bertulang yang fungsinya untuk meneruskan beban dari kolom ke pondasi. Posisi slope saling mengaitkan semua jenis kolom. Bottom level slope berada pada top level pedestal, dan top level slope berada pada bottom level kolom struktur dan praktis. 4. Balok. Balok rumah tumbuh ini terdiri dari ring balok dan balok latte. Ring balok. Ring balok adalah struktur beton bertulang yang fungsinya untuk meneruskan beban di atasnya ke kolom hingga pondasi. Top level ring balok berada pada bottom level rangka atap, dan bottom levelnya berada pada top level kolom. Kemudian balok latte berfungsi untuk menerima, menahan, dan meneruskan beban dinding yang mengelilinginya. Kusen ke struktur bawah rumah. Idealnya balok latte ini berada mengelilingi kusen rumah. Kemudian, posisi balok latte ini memisahkan antara dinding dan kusen. 5. Tulangan overlap. Tulangan overlap adalah baja struktur yang panjangnya minimal 40 dikali diameter baja tulangan. Overlap dalam satuan milimeter. Tulangan overlap ini berfungsi sebagai sambungan baja untuk menyambungkan, menumbuhkan, dan meneruskan pembangunan struktur lanjutan rumah tumbuh. Struktur tersebut seperti kolom, balok, dak rumah. Tulangan overlap ini juga merupakan satu kesatuan dengan baja struktur ekspos dari kolom, balok, dan dak. Kesimpulannya, 5 komponen struktur rumah tumbuh adalah pondasi, kolom, slope, balok, dan tulangan overlap. Baik investor properti, ayo sekarang jawab dan tuliskanlah pada kolom komentar. Sebutkan komponen struktur selain yang disebutkan di atas. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Salam investor properti. Terima kasih.